keputusan. Penguatan ya. Kalau nanti dikait-kaitkan gitu ya dengan mata kuliah yang lain terkait dengan pembuatan keputusan itu ada nanti di mata kuliah teori organisasi. Kemudian di mata kuliah kita DDIA juga ada kan yang materinya itu mengenai perilaku administrasi. Itu diambil dari buku. Ya nanti kita akan ada sedikit mengenai tokohnya ya, Herbert Simon. Ya, kalau di DDIA tuh ada buku buku Herbert Simon tuh dia ditulisnya udah jauh lah gitu ya, udah zaman dahulu kala gitu. Itu judulnya tuh Administrative Behavior. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu saya dulu kuliah awal-awal juga udah ada gitu buku itu. Nah, kalau nggak salah suatu studi kalau terjemahannya gitu perilaku administrasi suatu studi tentang pembuatan keputusan dalam organisasi administrasi itu dengan tokohnya tadi Herbert Simon. Baik, kita mulai saja bahasan kita hari ini. Judulnya ini, judulnya materinya ini. Kita lihat di slide yang berikutnya. Nih, hmm, pembuatan keputusan. Keputusan itu bisa right, bisa juga wrong. Dan inilah pembuatan keputusan ini yang akan menentukan sebenarnya kan ya, menentukan nasib dari suatu organisasi dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpinnya. Mau dibawa ke arah mana organisasi itu? Kalau keputusannya tepat, ya bagus. Kalau salah bagaimana? Nah, jangan ragu-ragu sebenarnya seorang pemimpin itu ya harus membuat keputusan. Dia jangan ragu-ragu. Walaupun nanti keputusan yang diambil itu salah. Dengan kesalahannya itulah dapat belajar kan. Seorang pemimpin dapat belajar dari kesalahan-kesalahan keputusan yang pernah dibuat. Kalau enggak akan apa namanya timbul ide-ide gitu loh, mati gitu. Cuma wacana aja misalnya mau berbisnis wacana aja. Saya pengen bisnis nih. Tapi cuma omongan doang, wacana-wacananya aja, tapi nggak langsung dikerjakan. Dan juga ini seorang pemimpin nih, ya. Jangan ragu-ragu dia membuat keputusan. Nanti di dalam mata kuliah pengantar manajemen sektor publik nanti ada nih bahasan mengenai peran-peran manajer yang harus dijalankan oleh seorang manajer, ya. Termasuk ada peran terkait decision role, ya, terkait peran membuat pembuatan keputusan. Baik, kita mulai saja dengan berikutnya adalah slide yang berikutnya itu terkait dengan apa ya? Nah, ini. Nah, definisi. Tentunya kita harus membuat definisi siapa sih yang dibuat yang apa yang dimaksud dengan keputusan itu. Keputusan adalah eh, pilihan, suatu pilihan, gitu ya, suatu pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang tersedia, gitu. Istilahnya begitu. Atau saya mau cepat aja, wah, keputusan
pembuatan keputusan dalam hal ini decision making lah gitu ya. Itu kan tadi pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah proses membuat suatu pilihan di antara sejumlah opsi atau alternatif yang tersedia dan berkomitmen pada tindakan di masa mendatang. Nah, tentunya tujuan dari pembuatan keputusan ini adalah memilih alternatif terbaik. Nah, itu. Itu yang harus dipegang tuh, membuat alternatif yang terbaik. Alternatif mana nanti akan dapat mengatasi eh, masalah yang kita hadapi. Jadi pembuatan keputusan itu sebenarnya juga harus berkaitan juga ya dengan pemecahan masalah dan ada problem solvingnya kan gitu. Kita lihat sekarang tingkatan keputusan. Nah, dalam organisasi ini ada tingkatan keputusan. Apakah keputusan itu strategik, taktis, atau tactical? Strategic decision, tactical decision, atau juga operational decision. Jadi dikaitkan juga dengan perencanaan strategis, perencanaan eh, taktis, perencanaan operasional. Itu dikaitkan juga dengan tingkatan-tingkatan dalam organisasi. Sehingga terlihat begini. Kalau strategic decision, namanya juga strategis ya, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan organisasi jangka panjang kan, dan arah organisasi secara keseluruhan. Kalau strategik itu secara keseluruhan dan kaitannya dengan lingkungan yang dihadapi. Karena penting, karena menyeluruh, maka yang buat ya senior manager, mereka-mereka yang berada di pucuk pucuk pimpinan, pucuk pimpinan atau juga pucuk itu organisasi, puncak organisasi. Nah, atas dasar strategik yang dibuat itulah kemudian dibuat di bawahnya, dia menurunkan gitu ya, eh, keputusan tactical decision. Nah, ini jangka waktunya antara medium atau short, mungkin medium lagi ya, medium lah, seperti itu, medium and short term. Nah, tentunya yang di bawahnya lagi, di bawahnya senior manager, yang top manager, di bawahnya lagi middle manager. Nah, supaya itu kalau yang taktis itu kan terkait dengan apa? Tindakan yang lebih konkret kan ya, tindakan yang lebih konkret. Di bawah lagi lebih lagi konkret terkait dengan keputusan operasional ya, itu D yang dilakukan hari apa uh, hari per hari seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh yang lower atau junior manager supervisor. Supervisor di sini. Itu kalau mau lihat seperti ini. Lihat piramidanya gitu ya. Organisasi sebagai suatu bentuk yang piramida seperti itu. Lebih mudahnya seperti ini. Nah, strategic, long term, tactical, medium term, operasional, day to day. Strategic tentunya yang kompleks, lebih kompleks. Keputusan yang dibuat lebih kompleks. Taktikal kurang kompleks, simple, operasional, simple and rutin, ya. Kemudian kalau strategik dibuat oleh senior manager tadi, tactical, middle manager, dan operational, made by junior junior manager.
Nah, pertanyaannya adalah kalau nggak salah ada ini. Nah, ya ini silakan cari definisi masing-masing tingkat pengambilan keputusan beserta contohnya. Nah, itu. Walaupun kan individu ya, tugas individu maksimal 3 halaman. Dan diminta begitu pesannya nih, pesan dari slide ini ya, PPT ini. Tapi apa ya, eh, kayaknya mepet menurut saya sih mepet gitu ya, mepet. Nggak perlu sih ya. Keputusan dalam organisasi tadi, strategik, taktikal, dan operasional. Nah, itu kan contohnya seperti apa gitu. Jadi kalau ada pesan dari saya tuh, walaupun nanti nggak wajib dikumpulin, tapi kerjakan gitu ya. Insya Allah nanti bisa aja eh, keluar gitu ya dalam ujiannya. Nah, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, itu terkait model pendekatan atau model pembuatan keputusan. Ada yang intuitif, predispose, the garbage skin, rasional, dan yang selalu beriringan ya, the bounded rationality atau rasionalitas terbatas gitu. Tadi kan diminta ya ini. Nah, ini diminta juga nih pesannya. Jelaskan pengertian masing-masing model pengambilan keputusan. Ya, secara individu nggak apa-apa. Nanti kan akan bertambah gitu ya wawasannya itu ketika dosennya akan menjelaskannya gitu. Maunya begitu pesannya. Oke, kita lihat kata ke slide berikutnya. Intuitive decision model. Nah, menarik ini sesuatu hal yang menarik. Jadi model pembuatan keputusan atau model keputusan intuitif, intuisi berdasarkan intuisi. Wah, itu sesuatu yang menarik sebenarnya terkait dengan intuisi ya. Karena kan boleh dikatakan setiap manusia kan punya ya, kita punya intuisi kita kan, intuisi. Coba nanti teman-teman hmm, apa ya, carilah gitu ya artikel ataupun yang terkait dengan intuisi ini gitu. Intuisi ini itu apa gitu intuisi itu? Apakah sama? Ini catatan aja ya, saya sih nggak menjelaskan catatan aja. Intuisi ada yang mengatakan apakah sama dengan naluri, insting, firasat, suara hati, bisikan hati, bisikan kalbu, kayak lagu ya, bisikan kalbu, suara hati, gerak hati. Nah, itu banyak tuh berseliweran lah gitu ya konsep-konsep itu. Begitu. Coba cari mungkin ada persamaan perbedaannya gitu ya. Itu pesan saya lagi. Karena intuisi itu oleh sebagian orang dikatakan itu perlu gitu. Malah kita diminta untuk mengasah, mempertajam intuisi kita. Nah, sekarang coba cari lagi teman-teman bagaimana kita mempertajam atau mengasah intuisi kita. Dalam keadaan tertentu, intuisi itu berfungsi, bermanfaat. Dan kita setiap hari ini juga tanpa kita sadari, kita juga gunakan intuisi kita tanpa kita sadari gitu. Baik, tapi kita lihat dulu ya sekarang
eh, in- intuitive decision model. Apa tuh di situ pesannya? Proses bawah sadar, subconscious kan bawah sadar kan ya, dalam pembuatan keputusan yang berdasarkan penilaian atau pertimbangan subjektif, sebenarnya kan subjektif kan ini, dan pengalaman yang terakumulasi. Ya, gitu ya, pengalaman dan yang terakumulasi. Pokoknya semuanya terakumulasi ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman ini kita dalam membuat keputusan apa membantu gitu. Tuh, kayaknya saya begini deh. Dan pengalaman-pengalaman itu udah terakumulasi, sudah banyak gitu. Biasanya tuh kan adanya di mana sih? Masih di kepala kan ya gitu ya, pengalaman kan ya, pengetahuan juga gitu ya. Nah berdasarkan itu, jadi nggak sembarangan juga intuisi juga nggak nggak sadar terus ini. Ada penilaian-penilaian dia. Tadi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, bahkan sampai berdasarkan ini juga data. Teman dia membuat keputusannya itu cepat gitu. Nah, dalam keadaan tertentu, keadaan pembuatan atau keputusan yang eh, intuitif ini sangat dibutuhkan ketika ya misalnya dalam keadaan-keadaan mendesak gitu. Coba nanti baca lagi ya. Ada artikel tuh yang membahas mengenai peranan intuisi dalam pembuatan keputusan. Eh, jadi sebagai sesuatu yang nggak jangan disepelekan gitu. Nanti kita sampai situ. Dan pembuatan keputusan intuitive decision model itu pembuatan keputusan yang tidak berdasarkan pada analisis masalah yang sistematis dan menyeluruh. Manajer yang menggunakan pendekatan intuitif model, ya, intuitif decision, keputusan intuitif, ini menghindari menghindari penggunaan analisis statistik ya dan proses-proses yang logis logis yang membutuhkan logika gitu ya, bukan logika. Nah itu. Nah manajer dalam hal ini lebih menyandarkan pada perasaan terhadap situasi yang dihadapi. Itu kita lihat apa sih itu intuisi. Nah makanya jangan intuisi ya itu suatu kema suatu kemampuan atau kekuatan alami membuatnya mampu mengetahui sesuatu tanpa bukti atau suatu kemampuan. Dan kemampuan ini tidak semua orang memiliki ya, yang lebih. Saya coba nanti juga kalian itu yang namanya karomah tuh apa sih karomah gitu ya. Tuh, tokoh-tokoh agama kan punya tuh, dia punya karomah gitu ya. Bukan yang rencana yang bukan begitu ya, bukan maksudnya bukan gitu ya. Atau juga yang namanya indigo gitu enggak, bukan lain-lain. Itu apa tuh indigo? Bisa melihat masa depan gitu. Apa itu agak supranatural ya, di luar kemampuan kita yang itulah. Itu bukan kita bahasan kita mengenai mengenai itu. Dan suatu perasaan tuh.
suatu perasaan yang menuntun seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu tanpa memahami sepenuhnya mengapa dilakukan. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu intuisi itu sebenarnya kombinasi gabungan antara kognitif dengan afektif. Ada pikiran, kemampuan berpikir gitu ya, dan juga perasaan. Dan memang mainnya tuh perasaan dan banyak perasaan gitu ya. Tapi nggak semudah itu. Dia bilang adanya mengatakan intuisi bukan melulu perasaan, memang dasarnya itu di hati gitu lah. Hati dan pikiran coba deh. Antara hati dan pikiran tuh gimana? Nah, itu coba lagi oke, hubungan antara hati dan pikiran gitu. Kolbu ada juga artikel yang begini, kekuatan pikiran. Nah, itu gimana kekuatan pikiran? Ada yang mengatakan, "Tujuh, jangan jangan banyak mikir. Coba gunakan perasaan gitu." Ada yang begitu. Lebih bermain dengan perasaan, diasah perasaannya gitu. Apa tuh namanya batin atau apa tuh? Ya. Coba tuh hal-hal yang nantinya gitu ya, nanti akan berguna gitu. Kita menghadapi situasi gitu. Nah, intuisi sesuatu yang diketahui dan dipahami tanpa sesuatu yang diketahui dan dipahami tanpa bukti atau petunjuk. Ya, dia susah membuktikannya gitu ya. Dan dalam apa namanya reasoningnya nggak tahu saya misalnya. Misalnya kita kadang spontan aja kan gitu ya. Ambil keputusan itu dengan spontan, cepat kan. Itu yang kadangkala gunanya gitu. Orang menganjurkan pertajam intuisi Anda. Eh, Asah intuisi Anda. Itu kadangkala katanya nanti apa yang kita hasilkan itu lebih banyak fokusnya itu apa hati 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 yang cara kita hati itu lain lagi tuh hati kolbu gitu makanya kita kan harus membersihkan hati kita kan gitu ya. Manajemen kolbu kan gitu itu gitu sering bersihkan hati kita. Nah sekarang apa hubungannya hati dengan pikiran kan gitu, apakah hati kemudian menuntun pikiran gitu ya, atau sebaliknya, nah gitu seperti itu. Nah pelajari ya, dan dalam kehidupan sehari-hari juga tanpa kita sadari kita menggunakan intuisi kita walaupun sederhana ya, kita membuat keputusan singkat gitu, misalnya coba dan misalnya dalam memilih pasangan, memilih pekerjaan, pendidikan, bahkan memilih baju yang akan kita pakai gitu. Kayaknya saya ini aja deh, ya gitu, ini aja deh. Itu nggak tanpa kita sadari gitu ya. Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman, oh, atau ini apa, harusnya nggak boleh gitu ya. Kayaknya saya kalau pakai baju ini deh gitu. Atau misalnya berdasarkan data nih, saya pernah, saya cerita aja nih pengalaman saya nih. Saya bisa nilai nih, saya bagaimana nih. Jadi gini, tapi udah lama nih peristiwanya, mungkin 5 tahun atau lebih kali ya saya lupa. Kalau dulu kan masih belum ada COVID lah ya. Perkuliahannya kan secara langsung ya offline lah gitu. Suka merhatikan mahasiswa. Duh nih kayaknya mahasiswa ini gimana ya sikapnya ya.
perilakunya nggak begitu suka tuh saya tuh nih gini. Jangan. Saya udah ngejas begitu. Cuman gitu ya tadi ya menilai gitu. Kalau nanti ini masih akan sulit membuat skripsi. Aduh, mudah-mudahan jangan saya sebagai pembimbing. Ini lah, saya menjadi pembimbingnya. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Ternyata ini sulit, sulit diarahkan, sulit diarahkan. Mahasiswa itu sulit maunya sendiri gitu, sulit diarahkan. Ya, itu deh saya bimbing deh, karena kan sebagai dosen kan kita harus melayani mahasiswa dengan baik kan gitu ya. Ya udah, saya sabarin aja. Sulit memang sih, sampai pada suatu ujian sidang proposal, ya dinyatakan lulus sih, tapi banyak perbaikannya. Dan ternyata mahasiswa itu inginnya yang kuantitatif. Saya bilang gini, saya nggak menguasai kuantitatif, saya biasanya kualitatif. Coba deh ganti pembimbing. Akhirnya ada sepakat ganti pembimbing. Tapi, kayaknya sih udah, karena udah lama udah lulus lah gitu. Nah, yang saya mau sampaikan, apakah itu prasangka? Makanya jangan disamakan intuisi dengan prasangka gitu loh. Nah, dan kita jangan berprasangka buruk pada orang tuh, pelajar saya. Saat ini saya berprasangka baik pada orang. Betul, kita kadang berprasangka baik itu kan sebagai juga kan ya. Ya, oleh karena itu kita harus berprasangka baik pada orang dan tentunya pada Tuhan. Karena dia udah dikasih ini warning gitu ya. Tuhan itu adalah prasangka kamu, tergantung prasangka kamu. Kalau kita berprasangka pada Allah itu pada Tuhan, Allah akan mengabulkan doa kita baik pasti. Seolah pasti dikabulkan. Itu ini pelajaran buat saya tuh. Saya nggak mau berprasangka buruk pada orang. Saya selalu berprasangka baik dan saya meyakini gitu ya bahwa mahasiswa itu akan membuat apa namanya tugasnya dengan baik, dengan penuh semangat. Nah, kita bisa lihat kan, nah, mahasiswa yang buat apa makalah atau tugas kelompoknya itu nggak semangat, ada yang semangat. Itu yang semangat tuh ya nilainya lebih baik lah gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Seperti itu saya bisa menilai sih. Tapi kadang-kadang kita memaklumi karena kan ya mahasiswa kan baru semester 1, masih ada harapan lah dia baik. Ternyata baik loh. Setelah itu meningkat wawasan-wawasannya. Saya kan ketemunya kan di mahasiswa tuh semester kayak kalian mahasiswa baru. Ada lagi yang di mahasiswa yang lebih atasnya lagi yang mau nulis skripsi kan gitu. Itu ternyata bagus, bagus bikin makalahnya. Nah itu, saya yakin gitu. Apalagi setelah dari awal udah baik, terus di atasnya baik lagi gitu. Jadi janganlah berperilaku yang saya nanti buat prasangka lagi. Gitu seperti itu. Jadi ini, nih, dengan data gitu, misalnya data seorang eh, manajer gitu ya, misalnya kalau dia mau mengadakan kerjasama bisnis gitu ya, atau kita kerjasama dengan orang lain, kita kan bisa menilai dari data ini ngelihat. Itu kan gerak-gerik itu ya, sikap, itu kan data buat kita juga cara dia berbicara, dan cara dia, eh, 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 apa namanya menyatakan, mengeluarkan ide-idenya, kita bisa orang ini bisa dipercaya dan bisa diajak kerjasama. Tuh, kayak gitu. Intuisi kita tuh cepet gitu. Udah deh, oke deh gitu. Oke, kita kita bisa kerjasama boleh misalnya kita kontrak kayak gitu. Itu bermain itu intuisi gitu. Atau
yang kalian tadi saya sehari-hari gitu ya, yang tanpa kalian sadari itu, intuisi itu lebih banyak misalnya kalian ketika mengendarai mobil, mengendarai motor, geraknya cepat gitu. Sopir-sopir tuh gimana kalau nggak punya intuisi tajam gitu? Mana tiba-tiba ada yang menyeberang, harus ngerem cepat tuh. Karena ini orang ini pengen nyebrang nih, nah perlahan gitu. Atau jalan yang berkelok, gimana? Nah nanti gitu ya, berprasangka baik. Itu pelajaran buat saya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan berikutnya, intuitive decision model. The role of intuition. Nah, tadi kita udah singgung ya, intuitive decision making, pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, feeling, dan pertimbangan atau penilaian yang terakumulasi. Semuanya itu yang ada di benak, ya masih ada di benak, terkumpul gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita yang masih ada di benak kita, pengetahuan kita yang ada di benak, masih di benak kita. Tapi yang tadi intuisi itu gabungan tadi ya dengan kognitif dengan afektif gitu. Pikiran dan perasaan kan gitu. Pikiran dan perasaan. Dan nanti kalau dikaitkan dengan eh, apa jenis pengetahuan itu nanti di mata kuliah TO tuh ya, knowledge management tuh nanti kita belajar seperti itu. Intuisi ini, intuisi bersama-sama juga dengan firasat, pengalaman, pengetahuan itu masuk ke dalam kategori tacit knowledge. Tacit knowledge itu yang masih ada di benak manusia gitu. Lawannya tuh explicit, explicit knowledge, knowledge yang sudah eksplisitkan dalam bentuk misalnya rumus-rumus, eh, kata-kata, bahasa. Kalau tacit masih ada di benak gimana? Nanti bagaimana kemudian tacit menjadi eksplisit, eksplisit menjadi tacit itu ada nanti. Ya, ada apa namanya proses-prosesnya. Nah, dikatakan keputusan yang hanya berdasarkan intuisi not the right way gitu kan, bukan yang terbaik gitu, bukan cara yang terbaik, bukan cara yang benar gitu ya. Nah, dan itu haruslah berdasarkan pada fakta, informasi, logis, rasional, dikombinasi gitu dengan intuisi gitu. Jadi peranannya ada intuisi, tapi tadi ya misalnya dalam ini ada ya pakai logis, logika gitu, rasional gitu. Tapi ketika memilih itu bisa aja bermain tuh intuisi gitu. Berikutnya kita beralih ke model yang lain. Itu namanya predispose decision model. Manajer, seorang manajer yang atau juga membuat keputusan gitu ya, yang membuat keputusan untuk solusi. Pasti gitu ya, membuat keputusan itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Solusi memang itu mengatasi sebuah solusi. Dan kemudian mengumpulkan materi, material bahan, informasi dan lain.
dalam rangka untuk mendukung keputusan yang dibuat kan gitu. Jadi kan harus berdasarkan informasi kan, dia ngumpulin salah, emang mengumpulkan informasi. Para pembuat keputusan yang menggunakan pendekatan ini itu tidak mencari semua alternatif yang memungkinkan, tidak semua. Lebih tepatnya, para pembuat keputusan itu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif hanya until only hanya sampai pada keputusan yang dapat diterima ditemukan. Dan setelah menemukan eh, sebuah sebuah alternatif, setelah menemukan sebuah alternatif yang memuaskan atau satisfactory alternatif, setelah gitu ya, pelan-pelan lah. Pembuat keputusan berhenti mencari untuk solusi lainnya, gitu. Udah, cukup, udah memuaskan, ya udah gitu, sampai itu berhenti gitu. Nah, pembuatan keputusan yang rasional itu pada titik tertentu dikatakan seperti itu sih. Rasional, tapi ya eh, ketika menemukan alternatif yang memuaskan, udah berhenti gitu, nggak berusaha cari lagi gitu, seperti itu. Itu yang predispose decision model. Satu lagi, ini yang lebih lagi, ini agak rumit yang ini ya, namanya the garbage can decision model. Tadi seperti yang saya singgung di mata kuliah PO akan dibahas. Kalau the garbage can decision model, model pembuatan keputusan organisasi yang menggambarkan suatu proses yang kacau balau atau campur aduk, dan keputusan diambil secara random, acak, dan tidak sistematis. Deh, sampai sini kita lihat. The garbage can decision model, pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa pembuatan keputusan adalah suatu proses yang tidak teratur dan serampangan. Decision makers mengawali pembuatan keputusan dari sisi solusi. Justru dari solusinya, sebagai sisi masalahnya. Pembuatan keputusan dilakukan dengan menciptakan kesempatan-kesempatan di mana mereka dapat menyelesaikannya dengan solusi berdasarkan pada kompetensi dan keahlian yang dimiliki yang sudah tersedia. Jadi banyak nih nanti nih apa arusnya, nanti kita lihat. Koalisi-koalisi yang berbeda berusaha memenangkan alternatif-alternatif yang berbeda. Jadi masing-masing jadi kacau gitu ya. Nah, makanya dikatakan pembuatan keputusan menjadi sebuah garbage can. Garbage can itu tong sampah, kaleng sampah, yang mana masalah-masalah dan solusinya. Para peserta yang berpartisipasi semua berbaur. Kayak sampah kan itu berbaur. Ada ini, ada ini. Kalau kalau yang garbage can ada masalah, solusi, eh, choice, pilihan, kemudian partisipan itu masuk ke dalam situ sampah. Jadi pembuatan keputusan menjadi sebuah garbage can. Yang mana masalah-masalah dan solusi-solusinya
para peserta yang berpartisipasi semua berbaur dan ditujukan untuk tindakan organisasi. Nah, keputusan yang dihasilkan itu dari interaksi antara empat arus atau stream peristiwa, yaitu problem, solution, participation, dan choice opportunities. Kalau digambarkan seperti ini. Ya, contoh lah modelnya seperti ini. Nih, tong sampah. Problem, asal-asal, decision, participation-nya, choice, solution-nya. Nah, ini garbage can model karakterisnya. Decision prosesnya itu tidak dipandang sebagai suatu langkah yang serangkaian langkah yang sequence gitu ya, yang berurutan, yang dimulai problem, sebuah problem dan diakhiri dengan solusinya. Nggak seperti itu maksudnya. Decision process is not seen as a sequence of steps beginning with a problem and ending with a solution. Bacanya saya nggak setanggih Sabrina ya. Mohon maaf. A solution may be around when there is no problem. A problem may have no solution. Ya kan? Solusi sebenarnya berada di sekitar. Tapi ketika tidak ada masalah. Dan problem pun tidak ada solusinya. Jadi gitu. Jadi garbage can itu apa campur aduk gitu ya. Bercampur aduk antara problem, potensial solution nih, capabilities of participant dan choice opportunities. Ini bercampur aduk sih. Nah, tapi ada orang juga yang mencoba ya menjelaskan suatu keputusan tuh dengan menggunakan ini garbage can model. Rumit. Coba nanti dilihat deh cari artikel tuh yang terkait dengan penanganan COVID tuh dia menggunakan model ini. Coba gimana kerjaannya model ini. Nih kalau kita lihat lagi perbandingan tradisional model dan garbage can model. Tradisional ya tadi ya biasanya dekat pada yang rasional. Klasik dia klasik gitu ya. Kalau tradisional model tuh ya ada proses pembuatan keputusan seperti ini. Ada problem, terus ini kan kotak ini kan ya masuk sebagai inputnya. Nanti dia ada partisipannya di sini, ada pilihan-pilihan yang akan apa ditetapkan dan juga dipilih gitu ya. Alternatif di sini dan pilihan-pilihan gitu ya. Kemudian solusinya ini seperti ini. Kalau yang garbage kan nggak begitu gitu, nggak bukan nggak memandang nggak dipandang dia sebagai yang dimulai dengan problem diakhiri dengan solusi enggak, tahapannya nggak begitu. Nah, dibandingkan dengan yang ini begini. The solution, participation, voice, kacau gitu. Dia memenang gitu kayak sampah aja gitu. Kalau misalkan isinya mix yang campur aduk di situ. Nah, ini model prosesnya seperti ini. Ini teorinya sederhananya begini ya, tapi ia memerlukan lagi penjelasan lebih lanjut itu di mata kuliah teori organisasi nanti. Tuh. Tapi teman-teman bisa kan teman-teman ini kan generasi yang di mana informasi itu kan terbuka. Kalau di zaman saya nggak bisa, nggak ada. Mungkin orang-orang tertentu ya yang punya keduduk, punya lah gitu ya. Sekarang saya enggak, misalnya terbatas gitu informasinya itu.
Kalau sekarang kan berseleweran, mau nyari apa, apalagi tanya AI kan. Sekarang ada tuh nanya ini jawab pakai AI. Bahkan sekarang ini ya, itu rame di WA grup tuh ya, mas, mahasiswa, mahasiswa pakai chat GPT. Jawab pakai chat GPT gitu. Tapi kalau ini sih ada yang nggak nyambung. Kalau ini sih kayak nyambung sih kalau saya lihat sih. Nggak nyambung apa yang ditanya dengan jawabnya. Oke, sampai situ ya. Ya, karena kita beralih ke model berikutnya. Rational decision model. Nah, ini beda nih dengan yang tadi. Kalau rational decision model, proses pembuatan keputusan rasional terdiri atas serangkaian tahap-tahap yang dirancang untuk mengembangkan secara rasional solusi yang diinginkan. Dari identifikasi masalah, dari identifikasi masalah gitu ya, sampai sampai implementasi keputusan. Terus tadi itu tadi rasional. Kalau yang tadi enggak, dia enggak memandang ini nih, enggak teratur gitu. Wah, betul nih. Ini tahap demi tahap gitu. Pembuatan keputusan rasional. Keputusan adalah konsisten. Pilihan-pilihan, penilaian-penilaian itu bernilai maksimum, maksimal, maksimum dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Manajer berasumsi atau diasumsikan ya. Manajer diasumsikan membuat keputusan rasional. Tuh, tuh ininya dulu deh. Dasar apa pemikirannya dulu seperti itu. Asumsinya ini. Be objective and logical. Carefully define a problem. Have a clear and specific goal. Select the alternative that maximizes the likelihood of achieving the goal. Managerial decision making seldom meets all the assumption. Nah, ini asumsi-asumsinya. Kita lihat sekarang. Inilah ya. Kurang lebih seperti ini. Rational decision making. Model asumsinya. Pimpinan mengetahui seluruh informasi lingkungan. Pimpinan mengetahui dengan pasti konsekuensi dari setiap alternatif. Pimpinan menggunakan kriteria objektif dalam mengevaluasi setiap alternatif. Ini kan mendekati idealnya kan, lebih rasional, mendekati ideal. Kalau yang garbage can itu dikatakan itu irasional, dibilang irrational decision making. Itu dia bilangnya gitu. Nih, garbage can tadi irasional gitu. Nah, kita lihat. Karena kan tadi ada tahap-tahapan ya, serangkaian tahap-tahapan yang dimulai dari gitu ya. Masalah, permasalahan masalah, identifikasi masalah, sampai ke implementasi keputusan yang diambil kan gitu. Sehingga ini ada nih, decision making process itu ada 8 step. Dalam hal ini ya, ada yang cuma beberapa, tapi dalam hal ini ada 8 step. Proses pembuatan keputusan rasional model
itu pada umumnya mengikuti langkah-langkah seperti ini. Identification of problem, identification of decision criteria, allocating weight to criteria, develop alternative. Ini sabar juga nih disebut satu ya ditentu di apa diikutin langkah-langkah. Analysis of alternative, selection of alternative, implementation of the best alternatives, evaluasi of decision effectiveness. Tuh, langkah-langkahnya seperti itu. Ya harus sabar sih ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini agak rumit sih sebenarnya ya. Tapi kita mau cepat aja sih. Yang penting bagaimana kira-kira gitu ya. Contohnya, saya sebenarnya ada contohnya. Me- Langkah pertama atau tahap pertama itu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi atau mengenali masalah yang sebenarnya. Akar masalah gitu ya. Akar masalah yang sebenarnya. Dan bukan gejala masalah, gejala dari masalah tersebut. Simptom bukan simptomnya, bukan gejalanya gitu, makanya gitu. Dan untuk itu kan susah nih, merumuskan masalah susah ini. Nih, rumit. Masalah sebenarnya apa sih? Itu sama rumitnya ketika mahasiswa tuh menyusun, katakanlah proposal dulu ya. Itu kan dimulai dari latar belakang masalah kan, bab satu. Latar belakang masalah. Dulu, dulu, gini, gini, gini. Dari yang umum ke khusus kan gitu. Kadang nanti gini, nih yang menjadi apa ya? Ya harus jadi perhatian juga sih dan pembimbing juga dan mahasiswa yang dibimbing. Kalau di pada saat proposal nggak apa yang ditanya, masalahnya apa sih? Kamu mau nulis apa? Masalahnya apa? Kalau itu pada saat sidang proposal nggak apa-apa, masih diperbaiki ya. Belum apa penelitian lapangan, belum terjun ke lapangan. Tapi kalau udah deskripsi gimana itu? Pertanyaan tuh muncul begitu sama dosen pengujinya. Gak jelas. Ini kamu gak jelas nih masalahnya. Kamu mau nulis apa? Masalahnya apa? Nah, sama kayak gitu. Masalah itu udah susah merumuskan, mengidentifikasi masalah itu susah. Ya mungkin yang kita hadapi tuh cuma gejalanya gitu. Cuma gejalanya aja. Misalnya gini aja nih. Ini dikatakanlah ya satu perusahaan yang menghasilkan produk lah ya. Contohnya mudah lah gitu ya. Bagian produksi gitu ya. Ini kok produktivitas kita kok menurun ya. Nggak baik, nggak ini barang-barang yang dihasilkan kok nggak berkualitas, produk menurun. Ini jangan-jangan nih pada males nih pegawainya nih. Pada males nih, nggak bersemangat nih amalnya. Ah, udah deh, bagi mereka yang ini, yang ogah-ogahan gitu ya. Pecat udah pecat aja, atau dirotasi aja gitu. Itu yang nampak, sebenarnya yang nampak ya. Cari akar masalahnya. Oh, ternyata pas di ini dikumpulkan lah gitu ya informasi. Oh, ternyata bisa saja itu terkait dengan apa? Mesin produksinya yang ketinggalan, yang harus diganti. Bisa ada gitu kan. Walaupun memang akan menguras modal kan ya biaya kan. Tapi gimana kalau terus-terusan begitu kan? Terhambat produksinya gitu ya. Jadi gitu nggak mudah gitu ya. Yang nampak kayak cuma gejalanya aja. Gitu rumitnya. Seperti ini ya, kacau lah gitu ya. Itu. Nah, seperti itu. Kemudian baru mengidentifikasi kriteria
keputusannya apa gitu. Terus semuanya nih sampai eh ini, sampai ini. Nah, langkah-langkah ini itu dan yang saya berikan contoh ini nih, itu ada di bukunya ini. Nih, Stephen Robin. Bisa kelihatan nggak nih? Atip, atip tip. Atau Samil deh. Sambil kelihatan nggak Samil? Samil, Atip, dan yang pada tidur nih. Halo, halo, Agak burung Bu, mohon maaf. berapa nih? Nih, ini dia ngambil dari sini. Ini gampang nih. Kira-kira gitu ya. Decision making process. Ya, itu ada tahapan-tahapannya tuh, tahapan-tahapannya. Ya maksudnya ini memudahkan aja sih, memudahkan. Ya, dan itu dicolong Toshiba. Kalau my sales identification problemnya itu my sales representative itu need new company. Ini enggak sekretaris, sekretaris yang menghadapi pekerjaan enggak selesai, numpuk kerjaan yang mengetik itu numpuk kertasnya gitu. Lama kan? Kan ya peralatannya kan sepertinya nggak mendukung gitu. Makanya dia bilang, I need a new computer. Sekarang kan masalahnya adalah gimana memilih komputer. Nah, kalau ini pinter nih. Pinter Toshiba nih. Toshiba ini ingin promosi nih. Promosi komputernya mereknya Toshiba. Dan nanti kan bisa aja nih. Ya gitu maksud saya. Seperti itu. Jadi identification of a problem tadi ya. Katakanlah tadi butuh komputer yang baru. Baru dikembangkan, misalnya dikembang identifikasi decision kriterianya apa. Nah, kalau terkait dengan komputer kan pasti memori dan storage-nya, display quality, battery life, warranty, carrying weight gitu. Kalau ini kan lain lagi yang di situ. Kalau ini kan dalam rangka promosi kan. Kalau di sini, kalau di sini tuh apa? Decision kriterianya tuh price, manufacture and model, warranty, support, reliability, dan repair record. Tuh, ya. Dia harus bisa di dalam yang pembuatan keputusan rasional itu harus mengumpulkan itu, mengidentifikasi apa kriteria keputusannya apa yang mau di ini, ya. Itu harus mengumpulkan seperti itu. Apalagi ketika allocation of weights of kriteria dikasih bobot nih. Nih, misalnya ini contoh sederhana, memory and storage 10, battery life 8, carrying weight 6, warranty 4, display quality 3. Baru kembangkan alternatif, mengembangkan alternatif-alternatif. Pulin tuh semuanya tuh komputer, Toshiba, Protes, HP, HP, Pavilion, Sony, Toshiba yang lainnya nih. Terus Dell, Apple, Gateway, Lenovo, kumpulin semuanya. Punya enggak? Kalau saya nih punya enggak informasi mengenai itu? Apalagi ketika dibobot-bobotin ya. Baru analisis alternatif. Kalau di situ ditimbang-timbang ya berdasarkan tadi pembobotan tadi gitu ya. Nanti pilih selection of alternative. Pilih yang mana bobotnya maksimum ya. Bagus lah gitu ya penilaiannya ya berdasarkan tadi nih. Nah, kriteria pembobotan kriteria. Selection of alternative, pilih Toshiba kalau ini. Kan dia promosi Toshiba, Toshiba.
Implementation of the alternative Toshiba. Kalau ini lain lagi. Di sini lain lagi yang dikumpulin nih merek komputernya Acer, ALR, ASE, DEC, Gateway, IBM, Micron, JUS. Dan milihnya tuh AST, AST. Tapi nggak dikasih bobot. Misalnya Toshiba sekian bobotnya enggak, cuman ini aja. Yang enak lah, ya kan? Lenovo masa dikasih jelek gitu misalnya, putih jelek gitu. Toshiba pilih, Toshiba nanti benar nggak dia dapat mengatasi masalah yang dihadapi kan gitu. Nah, baru dievaluasi. Nah, apakah keputusannya efektif gitu. Ya lagi, begitu kerangkaiannya kalau mengikuti mode rasional tuh. Kita mampu nggak nih? Coba kalau kalian milih komputer misalnya gitu ya. Ini nggak kayak begini nggak ngikutin. Nggak sanggup waktunya mepet, waktunya ini informasi, tenaga pikiran kan gitu kan. Kita harus mempertimbangkan begitu kan. Kadang-kadang ya kita ya ini cukup memuaskan misalnya gitu. Berdasarkan pengetahuan saya, informasinya, dan juga keinginan saya misalnya, saya nanti ganti, saya mau milih ini, berdasarkan ini, gitu juga bisa kan. Cepat. Tapi maksudnya seperti itu. Kalau yang mode rasional itu mengikuti tahapan serangkaian tahapan-tahapan gitu. Maksudnya nih dari tahapan satu, ini, ini, terus gitu. Kalau yang rasional, oke. Nah sekarang kita lihat lagi nih model berikutnya. Tapi ini mendapat kritikan, kritik terhadap model rasional. Nah, kritikan ini itu datang dari Herbert Simon. Nanti ada kaitannya nanti dengan tokoh ini dengan materi DDIA. Simon mengemukakan bahwa usaha-usaha untuk menjadi rasional itu dibatasi oleh informasi yang tidak sempurna dan lengkap, kompleksitas dari masalah, kemampuan manusia dalam memproses informasi, keterbatasan waktu dalam proses pengambilan keputusan, preferensi para pengambil keputusan terhadap tujuan organisasi yang saling berlawanan. Nah, keterbatasan ini oleh Simon itu disebut bounded rationality. Gitu. Sekarang kita lihat bounded rationality. Ini model juga ini model. The bounded rationality model. Sebenarnya sama sih dengan yang tadi ya. Bounded rationality decision makers cannot be truly. Nah, karena apa? Ini tidak benar-benar rasional gitu ya. Rasional tapi tidak benar-benar gitu. Gimana? Garbage kan tuh udah tegas-tegas rasional gitu. Oh, decision dia tegas-tegas ibarat ngomong gitu. Iya rasional tapi tidak tidak rasional tapi terbatas makanya kan dia bilang gitu kan. They have imperfect tadi ya imperfect incomplete information about automotive kurang lebih sama yang tadi. The problems that they face are also complex. Human beings cannot process all the information to which they are exposed. Time is limited. People in the organization have conflicting goals. Ini yang tidak dilihat, itu dalam kenyataannya tidak dilihat oleh yang rasional. Ternyata dalam kehidupan gitu di organisasi banyak ya banyak apa eh, orang dengan tujuannya masing-masing ini kepentingannya masing-masing. Nah, sehingga adanya kognitif.
limitation, information imperfection, time constraint, itulah yang kemudian bounded rasional. Hal ini keputusan yang diambil itu satisfying aja, yang ya suboptimal decision, sub aja bukan optimal. Kalau rasional itu kan optimal decision. Kalau dia cukup gitu, cukup optimal lah gitu, cukup. Maka disebut suboptimal decision. Lihat apa sih yang menyebabkan informasi itu tidak lengkap? Mengapa informasi tidak lengkap? Uncertainty and risk, kondisi di bawah ketidakpastian dan risiko. Ambiguous information, informasi yang tidak jelas, multitafsir, dan saling bertentangan atau berlawanan. Time constraints and information cost. Dalam hal ini, pimpinan tidak memiliki waktu dan biaya untuk mencari seluruh alternatif solusi dan mengevaluasi konsekuensi dari alternatif tersebut. Ya, ada waktu dan biayanya mahal. Nah, itulah incomplete information maksudnya. Oke, sekarang kita lihat konsep satisficing. Ini yang konsep satisficing. Konsep yang mendasar dalam model bounded rationality itu adalah satisficing. Konsep satisficing menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi beserta konsekuensinya. Proses pencarian informasi dilakukan tidak untuk menemukan informasi yang utuh atau sempurna, namun informasi yang dianggap cukup memuaskan untuk memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan, di mana kriteria tersebut akan digunakan untuk menilai seluruh solusi yang memungkinkan yang dapat diterima. Nah, akibat adanya bounded rationality, maka para manajer akan sulit untuk menyajikan gambaran masa depan, risiko-risiko, dan ketidakpastian yang akan dihadapi oleh organisasi secara akurat. Sehingga gitu ya, sifat pengambilan keputusan itu hanya memuaskan dari segi respon dan pemecahan masalah, namun tidak dari segi membuat keputusan yang terbaik. Ini kan berbeda kalau yang rasional membuat keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik, yang rasional, yang baik gitu. Ideal memang tuh, ideal banget. Nah, ini bounded rationality. Manager make ras- Managers makes decision rationally, rasional, tapi ini terbatas, but limited. Maksudnya bounded, limited by their ability to information, ya karena terbatas itu ya. Kemampuannya dalam seluruh memproses seluruh informasi. Asumsi dari decision maker itu ya tidak berusaha untuk will not seek out or have knowledge of all alternatives, ya tidak berusaha gitu, atau pengetahuan mengenai seluruh alternatif dia tidak, sehingga dia satisfy saja, choose the first alternative encounter that satisfactorily solves the problem daripada maximize the outcome. Jadi outcome hasil yang ini nggak maksimum gitu. Gitu. Ini asumsinya seperti itu. Kurang lebih yang tadi di Simon sampaikan seperti itu.
Berikutnya adalah perbandingan. Tapi sayangnya seperti ini bisanya. Perbandingan basic optimal model dan satisficing model. Kalau yang basic yang optimal tadi, kayak begini nih langkah-langkahnya nih. Baru sampai sini. 9. Kan ini kalau diurut-urutin langkahnya ada 9. Kalau satisficing model yang tadi sub ya, sub optimal tadi, sub optimum. Langkah pertama sama sampai 7 udah cukup. Ini lanjut. Gitu maksudnya sih. Lanjut cukup. Sampai menemukan alternatif yang cukup memuaskan. Oke, sampai situ. Model model apa? Pembuatan keputusan. Ada yang ingin ditanyakan dulu, tapi nanti detailnya sih di ini ya. Kita nggak sedetail ini namanya garbage can gitu. Enggak. Biasanya itu rasional, rasional dengan bounded rationality gitu aja. Nanti ada di mata kuliah TO itu kan pembuatan keputusan dalam organisasi. Di mana dalam pembuatan keputusan itu nanti ada aspek-aspek politik, politik dalam organisasi. Makanya dikatakan politik itu, organisasi itu sebagai arena politik. Itu nggak bisa dihindari, ya. Makanya nanti ada yang namanya politik organisasi. Bagaimana orang-orang yang di dalam organisasi itu berusaha mempengaruhi, gitu. Politik kan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kepentingannya supaya masuk dalam buatan keputusan. Kita lihat perilaku politiknya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat aspek politiknya ini. Atau faktor politik dalam pembuatan keputusan. Politics is the use power. Politik ya penggunaan power kan. To influence, untuk memengaruhi decision. Dalam rangka mencapai gitu ya. Atau ya mencapai uh, outcomes yang diinginkan. Political behavior that focuses on the use of power to affect decision making is an organization sometimes gitu ya. Kadangkala perilaku itu self-serving untuk kepentingan sendiri dan secara organisasi itu tidak perilaku seperti itu tidak bersanksi, tidak ada sanksinya gitu. Itulah kita kemudian berbicara mengenai organizational politics, politik organisasi. Jadi dalam organisasi itu ada bermain politik itu. Ada faktor-faktor politik di situ. Aktivitas politik, nah gitu, aktivitas politik. Aktivitas yang berupaya untuk mempengaruhi. Makanya nanti aktivitas politik itu paling banyak ada di pucuk-pucuk pimpinan. Pucuk-pucuk gitu. Dalam dalam struktur organisasi lebih banyak di situ kelihatan. Gitu. Kita banyak bermain politik. Misalnya ketika ada pergantian suksesi manajemen, ya, pergantian kepemimpinan, ada promosi, itu pasti itu ada manuver politik. Gitu. Ketika juga dihadapkan pada alokasi sumber daya,
yang langka kan gitu ya, sumber daya yang dimiliki organisasi kan langka. Itu gimana tuh dapat dapat kuenya berapa gitu sumber dayanya. Termasuk promosi tadi. Kalau ada promosi pasti gitu. Orang bermain politik, politiking, perilaku politik tuh nampak gitu. Itu di mata kuliah perilaku nanti ya di semester depannya tuh kan setahun lagi gitu ya. Tuh kita belajar tuh perilaku politik. Mana faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku politik ya. Demikian juga faktor-faktor organisasi yang berlaku politik itu. Nah, organizational politik involves those activities taken within organization to acquire, develop, and use power and other resources to obtain one's preferred office in a situation in which there is uncertainty or dissensus or disagreement about choices. Nah, dalam pengambilan keputusan gitu, ketika dihadapkan pada ketidaksepakatan, tidak ada konsensus gitu ya, disensus. Nah, ya kesepakatan itu tentang pilihan ya, pilihan-pilihan. Disitulah kemudian ada itu apa aktivitas-aktivitas untuk menggunakan power, mendapat itulah yang kita nanti konsep mengenai organisasi politik, politik organisasi. People try to influence decisions to promote their own interest. Jadi orang-orang dalam organisasi itu berusaha untuk mempengaruhi keputusan, keputusan mana akan eh, apa namanya, yang akan memenuhi lah gitu ya eh, kepentingan mereka. Kan dibilang self serving di sini. Politik begitu. Sehingga politik ya kan orang suka itu ya negatif pandangannya ya. Politik itu ternyata punya dua wajah dari politik in action. Power in action. Politik itu power in action. Penggunaan power. Ada dua. Basis or power action. Positif. Leading, influencing, selling, persuading. Ini positif. Negatif. Coercing, forcing, courting, passing. Kekuasaan itu bersifat statis. Aspek dinamis dari kekuasaan adalah politik. Politik sebagai penggunaan kekuasaan dalam berbagai tindakan atau aktivitas. Udah, ya, sampai situ. Sekarang kita lihat. Barangkali kalian punya pandangan tentu terhadap politik. Pandangan negatif, pandangan positif. Kalau pandangan negatif, politik sebagai perwujudan perilaku pemuasan kepentingan pribadi semata. Pandangan positif, politik adalah proses alamiah dalam kegiatan pengambilan keputusan organisasi. Pandangan negatif, bentuk perilaku individual yang banyak melibatkan aktivitas non-formal dalam organisasi. Pandangan positif, politik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perilaku politik diwarnai dengan adanya ketidakjujuran setiap pelaku demi mencapai kepentingan pribadi. Politik dianggap sebagai proses alamiah kegiatan berorganisasi untuk memecahkan berbagai perbedaan pada masing-masing dalam organisasi.
Pandangan negatif terhadap politik seringkali berakhir dengan munculnya konflik dan ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja. Pandangan positif, politik sebagai kegiatan tawar-menawar dan bernegosiasi di antara kubu dalam organisasi untuk mencari jalan tengah atau solusi atas konflik yang ada. Politik identik dengan membangun solusi. Kalau ini enak nih. Tapi dalam kenyataan kan belum tentu. Jadi banyak orang yang memang memandang politik itu ya yang negatif gitu. Tapi memang kalau ada kegiatan tadi tawar-menawar, bernegosiasi itu kan mempengaruhi kan gitu. Cari jalan tengah kalau ada konflik. Itu maunya, maksudnya. Oke. Kalau perbedaan pandangan dalam organisasi ya ada lah ya. Itu bagaimana nanti kalau ada perbedaan pandangan dan misal dalam pembuatan keputusan nanti ada tuh bergabung dengan koalisi kan gitu kan. Jangan jangan yang di ini ya, jangan di apa hubung-hubungan dengan koalisi kok sekarang. Oke, sekarang kita lihat. Kita bentar lagi. Kita cukup ya setelah ini deh. Kita lihat pedoman etika bagi perilaku politik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan nih. Ya nanti kalau kalian nanti jadi pejabat ya, buat keputusan misalnya. Does the behavior produce a good outcome for people, both inside and outside the organization? Does behavior respect the rights of all parties? Does the behavior treat all parties equitably and fairly? Nah, ininya pertanyaan kayak nadanya bahasa Indonesia. Nah, ini ethical guidelines for political behavior. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu, ya. Apakah perilaku kita, perilaku politik kita etis atau tidak? Question pertama. Is the action motivated by self-serving interests which exclude the goals of the organization? Kalau yes, unethical. Kalau no, does question kedua. Does the political action respect individual rights? Kalau no, unethical. Kalau yes, question ketiganya, is the political activity fair and equitable? Kalau tidak, kalau no, unethical. Kalau iya, ethical behavior of other parties. Justice, whether or not the political activity conforms the standards of equity and justice. Nah, seperti itu. Domainnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat yang ini ya, aturan-aturan etika ya dalam pembuatan keputusan. Rules of ethical decision making. Atau rules for ethical decision making. Yang tadi kan bisa kita turunkan kayak yang tadi nih ke sini kan. Nah, utilitarian role. Kemudian moral right rule. Ya, harus memenuhi maksudnya ya. Justice rule dan practical rule. Practical rule itu sifatnya komplementer.
Nah, ini kita lihat sebentar lagi ya. Rules of ethical decision making. Berarti utilitarian rule, suatu keputusan etis. Suatu keputusan etis adalah keputusan yang menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini ada, mungkin nanti kalian kalau belajar, ini ada kan nanti etika ya, belajar etika kalau nggak salah sih. Falsafat tapi etika ya. Kan nanti ada tuh aliran-aliran ini utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number of people. Ya, itu kebahagiaan terbesar bagi bagi terbesar juga orang orang banyak gitu. Moral rights rule. Suatu keputusan etis adalah keputusan yang memelihara dan melindungi hak-hak fundamental atau hak asasi atau hak-hak yang dirampas atau dicabut dan hak-hak istimewa masyarakat dari adanya putusan. Justice rule. Suatu keputusan yang etis adalah keputusan yang memberikan manfaat atau benefit di antara orang-orang atau kelompok secara adil, wajar, atau bijaksana, dan tidak memihak. Practical rule ini bersifat komplementer. Suatu keputusan etis adalah keputusan di mana pemimpin atau manajer tidak ada keraguan dalam berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Jadi orang-orang yang berada di luar organisasi, gitu ya, publik atau masyarakat. Karena masyarakat akan dapat menerima keputusan tersebut. Gitu. Aturan praktis ini berfokus pada apakah keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, tanpa ragu, pemimpin ya mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sekarang bagaimana tuh kondisi sekarang ini? Makanya nanti akan disampaikan oleh kelompok berikutnya tuh terkait dengan dimensi nilai etika dalam buatan keputusan. Ya kasih berikan contoh, nanti kita diskusikan aja. Tapi dengan catatan harus penuh semangat membuat eh, tugas kelompoknya. Itu catatan dari saya. Nanti saya dapat lihat mana yang belum nggak semangat, mana yang enggak gitu dalam ya apa namanya serius gitu ya serius gitu. Buat apa maka seperti itu. Minggu depan itu kan kita udah mulai lagi kan ya, mulai lagi kita diskusi kalau presentasi dan diskusi kelompok eh, akan menampilkan kelompok berikutnya itu temanya itu kan penerapan kalau nggak salah ya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu terkait dengan prinsip-prinsip good governance. Kita pilih yang itulah yang suka menonjol ya transparansi, akuntabilitas, partisipasi karena itu sering begitu kan ya, yang menonjol yang selalu di apa difokuskan seperti itu. Nah, ya. Jadi maksud saya ya dan juga tim ya tim tim pengajar ya kita nggak melulu misalnya ini materinya materi seperti ini
Terus mahasiswa buat materinya. Memang sih bagus sih, apa namanya, dia menggali gitu materinya itu dulu gitu. Baru nanti dilengkapi gitu ya. Di apa dilengkapi atau juga iya dilengkapi gitu ya, atau juga saling melengkapi gitu ya, oleh dosen. Jadi ada proses belajar mengajar. Atau memang paling enak ya penerapan seperti ini. Materinya udah disampaikan, baru penerapannya bagaimana gitu. Kayaknya sepertinya enakan begitu sih. Ini penerapannya bagaimana. Walaupun memang mahasiswa juga ada sih ininya ya, ada mengambil studi kasusnya gitu seperti kemarin itu ya, yang sudah itu seperti itu. Nanti setelah-setelah itu ada lagi yang eh, digitalisasi pelayanan publik itu gimana tuh digitalisasi? Kita kan tidak menafikan lagi kan ya kita eh, hidup di zaman serba digitalisasi, digital, pemerintahan yang digital gitu ya. Semuanya serba digital. Nah, kalian lah kemudian yang sebagai generasi apa nih? Z, ya, Gen Z ya, itu yang akrab kan ya, akrab dengan teknologi. Nah, itu. Kalau saya udah generasi sana, udah generasi apa nih? Bubi, bu, baby boomer. Bayangin tuh jauh banget kan. Baby boomer. Oh, nah, seperti itu ya, teman-teman semuanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, ini tadi cepet aja nih, yang ini nih, cepet aja kita. Kan ribet juga ya baca-bacanya capek juga. Tapi nggak apa-apa nanti baca, tapi nanti lebih ringkasnya tadi ini memudahkan lah gitu ya. Walaupun ya tadi promosi, bukannya ini ya, promosi Toshiba. Cuma mengambil ini aja contoh. Tapi Toshiba juga nggak ada, udah bangkrut kayaknya nih. Coba deh, cari-cari berita ini mengenai Toshiba. Coba. Cukup pas maghrib, cukup kali ya. Saya izin stop share. Cukup, mudah-mudahan menambah wawasan. Cukup gimana, Muhammad, Sifah, Rahayu? Baik, Terima cukup Bu. kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan ya. Sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sip ya. Janit ya. Wah, terus dosen kayaknya sekarang telat banget. Ya. Parah, parah. Lagi udah hebat.